Anda adalah tuan rumah dan kami adalah tamu. Bawalah apapun yang tuan miliki yang cocok untuk kami. Kata Hulagukan kepada Khalifah Al-Mutasim menurut sebuah kronik. Itu bukanlah sebuah dialog di antara dua penguasa setara, tapi ramah tamah palsu yang terjadi di antara seorang penakluk dan juga mangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bekas Profesor. Kali ini gue bakal membahas tentang kisah runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah, yaitu runtuh oleh sebuah pasukan Mongol yang berhasil memporak-porandakan Baghdad ya pada saat itu. Khalifah Al-Mutasim dan dinasti Abbasiyah tak mampu membendung serangan tentara Mongol dan sekutunya yang dipimpin oleh cucu Genghis Khan. Pada Februari 1258, tentara Hulagukan berhasil mengalahkan tentara kekhalifahan dan membumi hanguskan kota Baghdad. Kota yang sedari abad ke-8 diaku sebagai pusat kebudayaan Timur Tengah dan Islam, itu luluh lantah hanya dalam beberapa minggu saja. Al-Mutasim yang sudah tak punya kuasa tak bisa berbuat lain selain mematuhi Hulagukan. Ia serahkan seluruh harta yang disimpan di istananya. Hulagukan lantas membagikan seluruh harta itu kepada para panglima dan sekutunya. Pangeran Mongol itu kemudian berbalik kepada khalifah dan memberikannya sebuah nampan emas untuk dimakan. Dalam artian ini benar-benar untuk dimakan ya. Lalu Al-Mutasim pun tentu saja menolak. Lagian siapa pula kan yang bisa memakan sebuah nampan emas ya kan. Benda itu sebuah benda disuruh dimakan sama pimpinan Mongol. Lalu pimpinan Mongol bertanya lagi, lantas mengapa Tuan menyimpannya? Tanya Hulagukan. Alih-alih Tuan bisa memberikannya kepada prajuritmu, dan mengapa Tuan tidak melebur saja pintu besi istana ini lalu menjadikannya mata panah? Dengan panah-panah itu setidaknya Tuan bisa menghalau pasukanku. Ini semua kehendak Tuhan, jawab sang khalifah. Kalau begitu apa yang akan terjadi pada Tuan setelah ini adalah kehendak Tuhan juga, kata Hulagu mengakhiri percakapan. Beberapa hari kemudian setelah menghancurkan Baghdad, Hulagu keluar dari kota itu dengan membawa serta Khalifah Al-Mutasim berikut putranya yang sulung dan para pelayan. Hulagu lantas mengeksekusi mereka semua di sebuah desa bernama Waqaf. Di istana Baghdad, sisa-sisa keluarga khalifah juga dibantai. Nah, ini ada beberapa versi tentang bagaimana Khalifah Al-Mutasim menemui ajalnya. Tergantung dari kronik siapa yang dibaca. Tapi menurut editor majalah Medieval Warfare dan pendiri laman Medievalist Peter Konieczny, versi yang mungkin mendekati akurat mengatakan bahwa khalifah dijebloskan dalam karung kulit dan diinjak-injak kuda sampai tewas. Bangsa Mongol percaya bahwa darah bangsawan yang tumpah ke bumi akan membawa malapetaka bagi mereka. Jadi metode hukuman mati ini adalah cara yang populer di antara mereka untuk menghindari masalah. Banyak kalangan menyebut momen runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dan kota Baghdad ini sebagai akhir kejayaan kebudayaan Islam. Namun sebenarnya masa kejayaan kebudayaan Islam sudah luruh sejak lama ya. Saat Al-Mutasim naik tahta pada 1242. Kekuatan politik dinasti ini sudah jatuh terkikis. Nah, kekhalifahan Abbasiyah saat itu bukanlah kekhalifahan yang sama saat masa jayanya di akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Baghdad sebagai kota kekhalifahan barangkali tetaplah kota metropolitan dibandingkan kota-kota lain di antero Jazirah Arab. Namun berlainan dengan masa Khalifah Harun al-Rasyid tahun 786 hingga 803 atau Abdullah Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833. Kini wajah kotanya sudah penuh bopeng, tersebab luapan banjir dari sungai Tigris dan kebakaran di pemukiman yang sangat padat. Kondisi itu makin dekaden gara-gara intrik politik perang saudara di antara elit kekhalifahan dan konflik Sunni Syiah. Seabad setelah era Harun al-Rasyid, pengaruh dan kejayaan kota telah menurun. Perubahan politik membuat kekuatan politik khalifah kikis dan wajahnya menyempit. Meskipun Muslim Sunni di berbagai daerah masih mengakui otoritas spiritualnya. Pada pertengahan abad ke-13, wilayah kekuasaan efektif kekhalifahan Abbasiyah terbatas hanya di Irak bagian tengah dan juga bagian selatan.
Predikat tradisional khalifah sebagai Amir al-Mu'minin, yaitu penguasa kaum beriman, pada akhirnya adalah otoritas yang semu belaka. Terlebih setelah munculnya kekhalifahan Umayyah di Spanyol dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Keagungan semu itu jadi ilusi yang mematikan ketika khalifahnya inkompeten, arogan, dan tak mampu mengukur diri. Ilusi itulah yang menggiring Khalifah Al-Mustasim pada kematiannya yang tragis dan mengakhiri 5 abad sejarah kekhalifahan Abbasiyah. Sayang banget ya. Sementara dinasti Abbasiyah melemah, kekanan Mongol sedang berjaya. Pada 1251, Mongke kakak tertua Hulagu naik tahta sebagai Khan Agung Mongol. Pada tahun awal pemerintahannya, ia langsung mencanangkan kampanye perluasan kekanan Mongol. Hulagu lantas diutus kakaknya untuk mengadakan ekspedisi penaklukan ke barat. Ensiklopedia Britannica menyebut Hulagu memulai ekspedisinya pada tahun 1253 dengan membawa 130.000 tentara Mongol. Nah, 3 tahun kemudian hampir seluruh wilayah yang kini adalah Afghanistan dan Iran bagian utara sudah digenggamnya. Ia lalu mendeklarasikan wilayah taklukannya sebagai Ilkhanat yang menjadi subordinasi dari Kekhanan Agung Mongol. Baghdad adalah incaran Hulagu selanjutnya sebelum merambah Suriah dan juga Mesir. Sebelum menjadikannya target serangan, Hulagu sempat memberi tawaran kepada Khalifah Al-Mustasim untuk menjadikan subordinasi Ilkhanat dan mengirim pasukannya untuk menyerang kota-kota kaum Syiah Islamiyah di Persia. Tawaran itu menggoreskan kebanggaan Al-Mustasim dan lalu membutakan penilaiannya. Tak sadar akan kekuatan politik dan militernya yang lemah, Al-Mustasim menolak mentah-mentah tawaran itu. Penolakan itu adalah alasan kuat bagi Hulagu untuk mengerahkan pasukannya dan menginvasi Baghdad. Hulagu membariskan pasukannya dan bergerak dari ibu kota Ilkhanat di Maraga atau kini termasuk wilayah Azerbaijan. Mereka menuju Baghdad pada November 1257. Tentara asli Mongol yang dikerahkan kali ini diperkirakan mencapai 150.000 orang. Nah, kekuatan sebesar itu juga didukung oleh sekutu Ilkhanat dari Armenia, Antioquia, dan 1000-an insinyur artileri dari Cina. Nah, berkebalikan dengan itu, Al-Mustasim hampir tidak melakukan persiapan yang cukup untuk bentrokan yang akan datang. Tembok keliling kota Baghdad tidak diperkuat dan tidak ada pula usaha meminta bantuan kepada para amir negeri-negeri tetangga dan kekhalifahan muslim lainnya. Hulagu memecah pasukannya ketika mendekati wilayah kekuasaan Abbasiyah. Nah, itu adalah strategi perang standar orang-orang Mongol untuk menggempur kota dari berbagai penjuru. Dengan begitu, tentara kekhalifahan juga dibuat bingung menentukan dari mana Mongol akan memulai invasi. Pertempuran pertama antara pasukan Hulagu dan tentara Al-Mustasim terjadi di daerah Anbar, yaitu di sebelah barat Laut Baghdad pada 11 Januari 1258. Pada palagan ini, Dawadar, komandan tertinggi militer Abbasiyah, berhasil memukul mundur pasukan Hulagu. Usai pertempuran, Dawadar mengirim pesan gembira kepada Al-Mustasim. Hamba telah mengalahkan mereka semua dan besok hamba akan memburu sisa-sisa pasukan Mongol yang selamat. Tulis Dawadar. Nah, Dawadar ini sebenarnya terlalu percaya diri karena pasukan yang ia kalahkan hanyalah sekelompok pengintai Mongol. Lalu keesokan harinya pasukan Hulagu menyerbu dengan kekuatan penuh dan balik memporak-porandakan kubu pertahanan Dawadar. Konon 12.000 tentara kekhalifahan tewas dan hanya 3 orang termasuk Dawadar yang berhasil mundur ke Baghdad. Pada 18 Januari pasukan Hulagu telah mencapai pinggiran Baghdad dan mengepung kota itu. Saat itulah Al-Mustasim sadar ia telah membuat keputusan yang salah, menolak tawaran Hulagu sebelumnya. Khalifah ke-37 dinasti Abbasiyah itu lantas mengirim utusan kepada Hulagu untuk mencegah perang lebih lanjut. Namun sayangnya orang Mongol tak pernah mengenal kesempatan kedua. Al-Mustasim telah menyia-nyiakan satu-satunya tawaran damai dari Hulagu. Satu-satunya pilihan yang dimiliki kini hanyalah melayani nafsu perang Hulagu dan sekutunya. Situasi makin runyam bagi Al-Mustasim karena hanya ada sekitar 80.000 tentara untuk mempertahankan kota dari gempuran Mongol. Nah, pada 29 Januari pasukan Mongol memulai serangan mereka. Bagian barat Baghdad yang tidak memiliki tembok jatuh pada hari pertama pertempuran. Tak butuh lama bagi pasukan Mongol untuk meruntuhkan kubu pertahanan Abbasiyah yang sudah rapuh. Pada 5 Februari, sebagian besar segmen tembok kota berhasil dijebol. Hanya tinggal menunggu waktu saja tentara Mongol untuk bisa memasuki kota.
Akan tetapi Hulagu memutuskan untuk tetap bertempur di luar tembok daripada bersusah payah bertempur di kota yang minim ruang manuver. Nah, dalam keadaan yang sangat putus asa, Al-Mustasim mencoba bernegosiasi lagi dengan Hulagu. Tetapi utusannya dibunuh. Sekitar 3.000 bangsawan Baghdad juga mencoba menemui Hulagu untuk menawarkan penyerahan diri bersyarat. Akan tetapi mereka juga dihabisi semua oleh Hulagu. Dan ini jelas bahwa Baghdad tidak mampu lagi bertahan dari gempuran Mongol. Pada 10 Februari 1258, Khalifah Al-Mustasim diiringi keluarga dan para abdinya berjalan keluar kota Baghdad dan menyatakan menyerah di hadapan Hulagu. Namun itu bukanlah momen berakhirnya pertumpahan darah, bahkan awal dari peristiwa yang lebih mengiriskan. Ribuan pasukan Abbasiyah yang telah dilucuti senjatanya dibantai di depan mata Al-Mustasim. Khalifah yang malang itu tak berdaya untuk menghentikannya, sebab ia sendiri harus menghadapi keputusan akhir Hulagu atas nasibnya. 3 hari setelah itu, tentara Mongol memasuki kota dan melakukan pembersihan yang berdarah-darah. Tentara Mongol membantai hampir semua penghuni kota, tak peduli rakyat biasa ataupun tentara. Hemmings menyebut hanya segelintir kelompok Kristen Nestorian yang dibiarkan hidup. Ibu Hulagu adalah seorang Nestorian, karena itu kelompok ini dikecualikan. Istana, masjid, gereja, perpustakaan, balai ilmu pengetahuan, dan tengara kota lain yang dibangun selama beberapa generasi juga tak luput dari penghancuran. Perkiraan yang paling rendah menyatakan bahwa 90.000 orang dibantai ketika bangsa Mongol memasuki kota. Perkiraan yang lebih tinggi lagi berkisaran dari ratusan ribu hingga jutaan. Khalifah Al-Mu'tasim sementara waktu dibiarkan hidup hanya untuk melihat kotanya di bumi hanguskan. Setelah itu digiring keluar kota dan dieksekusi. Oke, nah itulah bagian pertama dari perang antara Mongol melawan kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin pada saat itu, yaitu Al-Mu'tasim. Ini baru bagian pertama. Nanti di video selanjutnya ada part kedua dari cerita ini. Gue mau minta maaf apabila ada nama-nama tokoh atau nama-nama tempat yang mengalami salah penyebutan ya. Dan juga mohon maaf apabila suara gue yang kurang enak didengar, karena gue lagi kurang enak badan ya, agak flu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, dan buat teman-teman juga yang lagi mengalami kondisi kurang sehat, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Dan juga jangan lupa jaga protokol kesehatan ya, karena sekarang COVID semakin menyebar ya. Oke. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.